Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 874. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW suatu ketika berada di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara seorang lelaki minta izin untuk masuk ke rumah Hafsah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, laki-laki itu minta izin untuk masuk rumah Anda." Lalu Nabi SAW menjawab, "Aku lihat dia adalah si fulan, yaitu paman Hafsah dari hubungan sesusuan." Kata Aisyah, "Aku tanyakan, ya Rasulullah, seandainya si fulan itu adalah paman Aisyah dari hubungan sesusuan itu masih hidup, apakah dia juga boleh masuk ke rumahku?" Nabi SAW menjawab, "Iya boleh, karena sesusuan itu menyebabkan muhrim, sebagaimana hubungan kelahiran." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2646. Hadis 875 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Pamanku dari hubungan sesusuan datang, lalu minta izin masuk ke rumahku, namun aku tidak mau mengizinkannya, sehingga aku mohon petunjuk kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang, aku ceritakan kepada beliau, sesungguhnya pamanku dari hubungan sesusuan telah minta izin untuk masuk ke rumahku, namun aku tidak mengizinkannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Silahkan paman itu masuk ke rumahmu." Aku tanyakan, "Tapi yang menyusuiku adalah perempuan, bukan laki-laki." Beliau bersabda, "Dia adalah pamanmu. Silahkan dia masuk ke rumahmu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5239. Hadis nomor 876. Artinya diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda memilih perempuan Quraisy dan tidak menyukai perempuan dari keluarga kami?" Beliau bertanya, "Apakah ada perempuan dari keluargamu?" Aku menjawab, "Ya ada, Putri Hamzah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Putri Hamzah tersebut tidak halal aku nikahi, karena dia adalah putri saudara laki-lakiku dari hubungan sesusuan." Hadis nomor 877. Artinya diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Lalu aku tanyakan kepada beliau, 'Apakah Anda berminat kepada saudariku binti Abu Sufyan?' Beliau bertanya, 'Apa yang akan aku lakukan?' Kata Ummu Habibah, 'Ya, Anda menikahinya.' Beliau bertanya, 'Kau senang hal itu?' Kata Ummu Habibah, 'Aku tidak berbasa-basi kepada Anda, dan aku lebih senang jika orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri.' Beliau mengatakan, 'Dia tidak halal aku nikahi.' Ummu Habibah berkata, 'Aku mendengar kabar bahwa Anda melamar Durrah binti Abu Salamah.' Nabi SAW menjawab,
putri Abu Salamah? Aku katakan, ya. Beliau mengatakan, seandainya dia bukan anak tiriku yang dalam asuhanku, maka dia tetap tidak halal aku nikahi. Karena dia adalah putri saudara laki-lakiku dari hubungan sesusuan. Suwaibah pernah menyusuiku dan ayah Durah. Karena itu janganlah kalian para istri menawarkan anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5106. Hadis Muslim nomor 878 diriwayatkan dari Ummu Fadil radhiyallahu anha. Ia berkata, seorang Arab pedalaman masuk menemui Nabi SAW yang ketika itu beliau berada di rumahku. Lalu orang itu mengatakan, wahai Nabi, saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang pertama meyakini bahwa dia pernah menyusui istriku yang muda dengan sekali atau dua kali sesusuan. Maka Nabi SAW bersabda, sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menyebabkan kemuhriman. Hadis Muslim nomor 879. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semula sesusuan yang menyebabkan kemuhriman adalah 10 kali susuan. Seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Quran. Kemudian dinasahkan menjadi 5 susuan oleh ayat Al-Quran yang kemudian. Setelah itu Nabi SAW wafat. Hadis 880. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salim bekas budak Abu Huzaifah pernah berada bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu datanglah Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah, kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Salim telah mencapai usia dewasa dan saya mengira Abu Huzaifah merasa tidak enak, agak cemburu kalau Salim masuk ke rumah kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sahlah, susuilah dia, maka kau akan menjadi muhrimnya, sehingga Abu Huzaifah tidak lagi merasa cemburu. Kemudian Sahlah binti Suhail pulang menemui Abu Huzaifah. Lalu dia katakan, sesungguhnya saya telah menyusui Salim. Maka hilanglah kekhawatiran atau rasa cemburu Abu Huzaifah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5088. Hadis nomor 881. Artinya diriwayatkan dari Zainab binti Ummu Salamah bahwa ibunya yakni Ummu Salamah istri Nabi SAW pernah mengatakan semua istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui pada usia dewasa ke dalam rumah mereka. Mereka mengatakan kepada Aisyah, demi Allah apa yang dilakukan berlaku pada Salim dengan Sahlah tersebut hanyalah dispensasi yang diberikan oleh Nabi SAW khususnya untuk Salim, sehingga laki-laki yang pernah kita susui pada usia dewasa seperti itu tidak boleh masuk ke rumah kita dan tidak boleh melihat aurat kita seperti muhrim. Hadis Muslim nomor 882. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke tempatku, yang ketika itu ada seorang lelaki duduk di sisiku, sehingga hal itu membuat beliau tidak enak, dan aku lihat tanda-tanda kemarahan di wajah beliau. Lalu aku katakan, ya Rasulullah,
Sesungguhnya laki-laki ini adalah saudara sesusuanku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, perhatikanlah saudara-saudara lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5102. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.